pada era Kristen awal, teman-teman, ada umat Kristen Yahudi yang menolak konsep teologinya Paulus ini. Nah, mereka ini adalah kelompok yang disebut dengan Ebionit, yang juga dikenal dengan Kristen Yahudi. Ada sementara ahli seperti Robert Eisenman yang mengajukan argumen adanya kontradiksi di antara jemaat Kristen-Kristen mula, khususnya antara Yakobus dan Paulus sebagai sang pendusta, seperti itu. Di dalam video saya sebelumnya, saya telah membahas kekeliruan argumentasi dari Rabbanians ID. Di situ dia membeberkan bukti dalam tanda kutip bahwa katanya ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus soal Taurat. Katanya Yesus membatalkan hukum Taurat, padahal Yesus menggenapkannya kok. Nah, gitulah kira-kira argumennya. Ya, ini bukan hal yang baru ya, dan saya telah menunjukkan kekeliruan Rabbanians yang asal comot ayat Alkitab tanpa konteks. Nah, buat teman-teman yang belum simak videonya, nanti bisa disimak. Tetapi ya, tetap aja ada kaum bumi datar yang tidak bisa paham apa itu konteks. Ya, kita senyumin aja lah ya. Bener nggak? Betul nggak? Nah, kali ini saya akan membahas kekeliruan Rabbanians berikutnya mengenai argumennya bahwa pada abad mula-mula Kristen itu terpecah dua katanya, yaitu Kristen Yahudi dan Kristen ala Paulus. Ada umat Kristen Yahudi yang menolak konsep teologinya Paulus ini dan tetap ingin mempertahankan hukum-hukum Taurat. Nah, mereka ini adalah kelompok yang disebut dengan Ebionit, yang juga dikenal dengan Kristen Yahudi. Nah, supaya teman-teman mendapatkan gambaran, mengapa sih dia mau bedain Kristen Yahudi dan Kristen Paulus? Ya, ini karena mereka pengen membela argumen bahwa Pauluslah yang menjadi biang kerok adanya agama Kristen. Asumsi ini berasal dari keinginan mereka yang pengen membuktikan bahwa sejak dahulu kala satu-satunya adalah agama tauhid. Sedangkan Yesus atau Isa di dalam bayangan mereka adalah seorang nabi biasa, hanya manusia biasa. Nah, mereka memandang Kristen sebagai agama yang syirik karena mempersekutukan Allah dengan manusia. Karena itulah ada kepentingan untuk mengkambing hitamkan Paulus dan membuktikan bahwa pengikut Yesus mula-mula atau gereja katakanlah, itu berbeda dengan pengikutnya Paulus. Nah, itulah sebabnya Rabbanians ini menyebut Kristen ala Paulus. Nah, saya akan tunjukkan bahwa argumen Rabbanians ini bisa jadi akan menjadi argumen makan tuan, karena akan berkontradiksi dengan tradisi Islam sendiri. Nah, karena itu di dalam video ini kita akan kupas satu persatu argumentasi Rabbanians ini. So, make it simple, make it meaningful. Nah, pada era Kristen awal, teman-teman, ada umat Kristen Yahudi yang menolak konsep teologinya Paulus ini dan tetap ingin mempertahankan hukum-hukum Taurat. Nah, mereka ini adalah kelompok yang disebut dengan Ebionit, yang juga dikenal dengan Kristen Yahudi atau Yahudim Notzrim. Nah, Ebionit sendiri merupakan komunitas Kristen awal yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, melainkan hanya sebagai manusia pilihan Tuhan, serta menolak surat-surat Paulus, seperti itu. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa Rabbanians ID ini berusaha untuk membedakan Kristen Yahudi yang disebutnya sebagai Kristen Ebionit dengan Kristen yang disebutnya sebagai Kristen ala Paulus. Rabbanians itu seakan-akan ingin memberikan fakta bahwa ada kelompok Kristen Yahudi yang menjalankan hukum Taurat, yang pengennya sih mereka bilang sebagai sunat atau tidak makan babi. Nah, jadi secara tidak langsung Rabbanians ini pengen bilang kalau ini nih ajaran Kristen yang benar, bukan ajarannya Kristen versi Paulus. Nah, mungkin sebagian teman-teman yang Kristen pun baru pertama kali mendengar istilah Ebionit. Istilah Ebionit ini merujuk pada sebuah sekte Kristen yang pertama kali disebut oleh Irenaeus dalam Against Heresies. Di situ dia menjelaskan sekte ini sebagai Judaizers atau orang-orang yang ngotot berpegang pada aturan hukum Taurat. Justinus Martyr menyebut kelompok ini dengan istilah Kristen Yahudi yang disebutnya gemar melakukan praktek asketisme, yaitu pendisiplinan diri dalam berupa penyiksaan raga. Nah, jadi tidak heran mereka membatasi diri mereka dengan banyak pantangan hukum. Dan ini mirip sekali dengan pandangan saudara-saudara kita yang muslim dalam beragama, bukan? Banyak hukumnya. Nah, lagi pula benar bahwa sekte ini menolak keilahian Yesus dan hanya menganggap Yesus sebagai manusia biasa, pilihan Tuhan. Selain itu, sekte Ebionit ini menolak surat-surat Paulus.
Nah, dari sini teman-teman tidak heran bahwa Rabbanians ini memakai argumen ini karena sepertinya kelompok Ebionit ini inline, segaris dengan ajaran Islam. Hukum Taurat harus dilakukan dengan ketat, Isa hanya nabi biasa dan bukan Tuhan, dan Paulus itu ditolak teologinya. Ebionisme dipandang sebagai ajaran Yesus yang murni, atau sebenarnya maksud mereka adalah Isa, ajaran Isa yang murni. Nah, pertanyaannya apakah betul begitu? Kita kupas. Nah, Rabbanians ini tidak sadar bahwa sekte Ebionit ini mengajarkan bahwa Yesus itu benar-benar manusia biasa. Epiphanius of Salamis di dalam tulisannya berjudul Penarion menggambarkan bahwa kaum Ebionit ini mempercayai bahwa Yesus benar-benar manusia biasa yang terlahir sebagai anak Maria dan Yusuf. Bagi mereka, Yesus ini adalah anak biologis dari Yusuf ayahnya. Nah, sedangkan hal ini berlawanan dengan ajaran Quran di dalam surah 3:47 atau surah 66:12 yang mendukung kelahiran Yesus tanpa ayah biologis. Nah, jadi nih, jika Rabbanians ingin mengatakan bahwa kaum Ebionit lah yang benar dan kaum Paulus yang salah, maka Rabbanians harus menyangkali ajaran dari Quran yang tadi. Benar apa enggak? Nah, yang kedua, ritual kaum Ebionit ini mengajarkan untuk mereka ini tidak melakukan pengorbanan hewan dan mengharuskan mereka untuk menjadi seorang vegetarian. Nah, padahal kita tahu bahwa dalam tradisi Islam mengharuskan mereka untuk melakukan kurban. Ada hari rayanya juga kan ya, hari raya kurban. Nah, bahkan sebagaimana diriwayatkan di dalam Abu Hurairah, di dalam hadis riwayat Bukhari, dikatakan bahwa Muhammad itu suka makan kambing. Nah, jika Rabbanians ingin mengatakan bahwa kaum Ebionit lah yang benar, maka Rabbanians harus menghapuskan hari raya Idul Adha dan menyangkali nabinya sendiri. Gimana menurut teman-teman? Apakah dengan menggunakan argumen Kristen Ebionit ini, Rabbanians malah menyerang kekristenan, ataukah malah menyerang Islam sendiri? Kita lanjut ya. Diskusi tentang topik ini tampaknya lebih semarak lagi ketika ditemukannya The Dead Sea Scroll atau naskah Laut Mati di Qumran pada tahun 1947. Ada sementara ahli seperti Robert Eisenman yang mengajukan argumen bahwa naskah-naskah Laut Mati menunjukkan adanya kontradiksi di antara jemaat Kristen-Kristen mula, khususnya antara Yakobus dan Paulus. Nah, dalam hal ini, Yakobus diidentifikasikan sebagai guru kebenaran dan Paulus sebagai sang pendusta, seperti itu. Nah, di sini Rabbanians mulai pakai sumber-sumber kontroversi dari sarjana barat. Salah satunya adalah Robert Eisenman. Nah, buat yang awam, kedengarannya kok ini akademis banget ya. Nah, padahal kalau benar-benar kita dalami tulisan-tulisan Eisenman, teman-teman akan tahu bahwa pendekatan akademis Eisenman itu dipertanyakan. Sebagai contoh, Eisenman menggunakan naskah-naskah Laut Mati untuk mendukung teorinya yang menyebut Paulus sebagai seorang pendusta atau sang pendusta. Nah, masalahnya ada dua masalah nih, setidaknya jika Rabbanians menggunakan argumentasi dari Eisenman soal Paulus. Yang pertama, naskah yang digunakan Eisenman untuk mendukung teorinya adalah naskah Pesharim. Ini adalah istilah Ibrani yang berarti tafsiran, jamak ya. Nah, jadi dari naskah-naskah Pesher ini, kita akan menemukan bagaimana pandangan teologis kelompok esenis ini, atau katakanlah Ebionit ya. Masalahnya, tafsiran di dalam Pesharim ini patut dipertanyakan sisi historisitasnya. Eric W. Larson, seorang profesor yang juga meneliti naskah-naskah Laut Mati, dalam tulisan berjudul Are the Dead Sea Scrolls Christian?, menyebutkan bahwa cara pandang kaum Qumran ini cenderung mengabaikan sisi historis. Sebagai contoh, istilah Asyur di dalam Perjanjian Lama ditafsirkan oleh kelompok ini sebagai bangsa Yunani atau bangsa Romawi. Padahal jelas bangsa Asyur di dalam naskah Perjanjian Lama adalah bangsa Asyur yang menghancurkan Israel pada tahun 722 sebelum Masehi. Tetapi kenapa mereka menafsirkan Asyur sebagai Romawi? Karena memang kaum Ebionit ini membenci bangsa Romawi.
Nah, jadi jika Eisenman membangun teorinya dari naskah Pesharim, maka ini pun diragukan historisitasnya. Nah, di samping itu tentu saja naskah tersebut tidak pernah menyebut nama Paulus. Nah, yang kedua nih menarik nih. Menurut saya Rabanians ini lucu ya. Karena dari artikel yang dipakainya dalam video tersebut, setelah saya tracking, artikel aslinya ini adalah tulisan dari Anthony Saldarini yang dimuat di The New York Times. Ini adalah sebuah tanggapan dia atau sebuah antitesis dari tulisan Eisenman. Saldarini sendiri ini adalah seorang profesor bidang Yudaisme dan kekristenan dari Boston College ya. Nah, jadi di dalam artikel tersebut, Saldarini menyebut argumen Eisenman sebagai sebuah idiosyncretic. Apa itu idiosyncretic? Idiosyncretic adalah istilah yang menggambarkan sifat sebuah ide yang aneh sendiri. Atau bahasa zaman now adalah halu, ya. Nah, jadi Saldari ini pengen bilang kalau argumentasi dari Eisenman itu mirip Ranggasasana dari Sunda Empire. Saya adalah sekretaris The Heren Sepentin, panitia 17 sejak Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Sunda selaku pemilik atas sertifikat bumi Alen Bilen. Bandung, PBB di Bandung lahirnya. Wah. Itu berarti belum mengenal sejarah. Ya? Belum mengenal sejarah, saudara itu. Nah, dengan kata lain, Saldarini ini menyebut bahwa teorinya Eisenman soal Paulus yang disebut pendusta itu mengada-ada. Saya kutip kalimat Saldarini dalam bahasa sederhana ya. Eisenman tidak akan meyakinkan karena kesimpulannya mengada-ada. Argumentasinya tidak koheren dan tidak masuk akal. Data-data yang berlainan disambung-sambungin, lalu diulang-ulang tanpa alasan jelas dan cross-check yang jelas. Argumennya pun tidak tuntas. Nah, jadi begini, Rabanians nih. Maaf ya, lucu nih ya. Alih-alih Rabanians ini terlihat akademis, tetapi malah menunjukkan bahwa dia pun asal comot bagian artikel tertentu tanpa cross-check konteks artikelnya. Nah, dalam hal ini, dia mencomot bagian artikel yang memuat argumen Eisenman, padahal artikel yang dia kutip itu justru membuktikan bahwa argumen Eisenman itu ngawur. Maaf nih, maaf. Kali ini pun Rabanians melakukan sebuah blunder. Karena tentu video ini disajikan dengan cukup akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, menurut teman-teman, cara kutip seperti ini apakah akademis? Atau gimana? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Nah, sebenarnya di dalam video lanjutan Rabanians, dia masih mencomot-comot argumen para teolog liberal. Waktu saya dengar nama-namanya aja yang dia comot, ya saya sih ketawa-ketawa aja. Tetapi ya saya menghargai upaya Rabanians yang sudah kerja keras mencomot-comot argumen sana-sini, meskipun tanpa mempelajari konteksnya. Nah, tapi saya juga tetap salut dengan Rabanians yang nggak pakai hinaan-hinaan yang receh. Nah, tetapi teman-teman, di satu sisi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan nih, bahwa dari cara Rabanians mencomot argumen Eisenman saja, sebenarnya sudah kelihatan bahwa ada sebuah kekeliruan dalam cara dia berargumen di video selanjutnya itu. Lucunya, masih ada umat bumi datar yang tepuk tangan ketika ada comot-comotan argumen, seperti itu. Katanya sih Rabanians ini akademis. Ya kalau menurut saya, ya kelihatannya aja akademis. Tapi nggak tahu lah, menurut teman-teman apakah saya harus masih membahas video selanjutnya dari Rabanians itu? Nah, selagi saya menunggu komentar teman-teman, mohon tetap dukungan doanya ya. Kalau ada teman-teman yang ingin mendukung secara dana, ya saya mohon teman-teman bisa menyalurkan kepada orang-orang sekeliling kita yang lagi kesusahan di masa COVID ini. Hal itu lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sisanya saya minta dukungan teman-teman untuk channel ini dengan share video ini. Saya harap konten-konten bermutulah yang dipromosikan agar semakin banyak orang melihat kebenaran. So, jadi semoga video ini bisa bermanfaat, memberikan argumentasi yang elegan kepada mereka yang menuduh, memberikan jawaban yang logis kepada mereka yang bertanya, serta memberikan inspirasi kepada mereka yang percaya. Kita ketemu lagi di konten-konten berkualitas selanjutnya. So, make it simple, make it meaningful, may God bless you.